Halo Sobat Blank Story, bersama saya Darwin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pulau di daerah Jawa Timur, tepatnya di selatan Jember, yaitu Pulau Nusa Barong. Kisah ini terjadi di kisaran tahun 2006. Yang mengalami kisah teror ini adalah Bapak Darwin sendiri. Langsung saja kita mulai ceritanya. Awal mula di mana Bapak Darwin, sebut saja Pak Agus ya. Jadi Pak Agus ini sangat suka memancing di sungai atau di laut. Dikarenakan hobinya yang sangat suka memancing, akhirnya Pak Agus memutuskan untuk membeli sebuah kapal kecil untuk berbisnis sebagai nelayan dengan membayar orang untuk menangkap ikan di laut. Jadi Pak Agus membeli kapal, namun ia tidak ikut nelayan, hanya pegawainya saja. Setelah cukup lama berbisnis nelayan di laut, akhirnya Pak Agus penasaran ingin merasakan sensasi menangkap ikan di tengah laut. Pada suatu hari, akhirnya Pak Agus memutuskan untuk ikut menangkap ikan bersama pegawainya. Dengan berpamitan selama 2 hari kepada keluarga untuk menangkap ikan di laut, akhirnya Pak Agus berbekal dengan peralatan lengkap, pancing, tenda, genset listrik, yang akan digunakan untuk menepi di sebuah pulau, yaitu Pulau Nusa Barong. Jika orang daerah Jawa Timur pasti paham dengan keberadaan pulau tersebut. Setelah berpamitan dengan keluarga untuk pergi memancing bersama pegawainya, akhirnya Pak Agus berangkat ke pantai selatan, yaitu Pantai Puger. Setelah semua persiapan tersedia, dari bahan bakar, kapal, dan lain-lain, akhirnya Pak Agus dan pegawainya, sebut saja Joko dan Supri. Jadi Pak Agus berangkat dengan 2 orang, total jadinya 3 orang. Pertama-tama kapal melewati pintu masuk antara sungai dan laut, yaitu daerah Pelawangan namanya. Dari cerita masyarakat sekitar, bahwa selain pintu masuk kapal-kapal yang akan berlayar untuk ke laut, bahwa Pelawangan yaitu gerbang masuk Keraton Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Bagi yang paham dan memiliki mata kebatinan yang kuat, mereka akan melihat sebuah gerbang dan pasar. Singkat cerita, akhirnya Pak Agus dan rombongan berhasil melewati Pelawangan dengan selamat. Setelah di tengah laut, akhirnya Pak Agus menikmati proses memancing ikannya. Pada waktu itu siang hari ya. Joran atau pancing Pak Agus akhirnya disambar ikan. Dengan tenang Pak Agus menarik ulur benang pancing. Akhirnya giant fish didapatkan oleh Pak Agus seberat 3 kilo. Waktu menunjukkan pukul 4 sore, akhirnya Pak Agus beserta rombongannya menepi di Pulau Nusa Barong. Dengan segala persiapan, semua diturunkan di tepi pantai. Pak Agus melihat di sekitar kedalaman hutan ada sebuah gua. Dalam benak Pak Agus, enak nih, ntar tidur di gua aja, pakai genset hidupin lampu. Setelah siap-siap, Pak Agus menunaikan sholat asar. Di antara rombongan, hanya Pak Agus yang sholat. Matahari mulai terbenam, api unggun sudah disiapkan oleh Pak Joko, dan ikan hasil tangkapan pun sudah dibakar oleh Pak Supri. Setelah menunaikan sholat maghrib, Pak Agus dan rombongan siap santap ikan bakar. Dengan ngobrol santai tentang Pulau Nusa Barong yang tak berpenghuni manusia, banyak cerita nelayan yang berkata melihat ular sebesar pohon kelapa melintas dan hewan buas lainnya. Menurut saya pribadi masuk akal, dikarenakan memang Nusa Barong benar-benar tidak berpenghuni oleh manusia. Pohon-pohon besar di sana sini sangat banyak, hampir seperti Jurassic Park. Setelah hampir larut malam, Pak Agus mengajak Pak Joko dan Supri untuk istirahat di gua. Pak Joko bilang, "Kita di sini saja, Pak. Tapi pantas saja, di gua ada makam sesepuhnya, Pak."
Pak Joko tidak berani bilang aneh-aneh pada waktu itu, hanya kata kunci saja. Oh alah, oke kalau gitu, saya agak perbatasan hutan aja, bilang Pak Agus. Setelah menghidupkan genset beserta lampu penerangan, Pak Agus menyiapkan sleeping bag-nya. Sebelum tidur, Pak Agus menunaikan sholat isya terlebih dahulu, baru istirahat. Dilihatnya, Pak Joko dan Supri sudah terlelap di tepi pantai. Jarak antar mereka tidak jauh, hanya sekitar 15 meter. Baru sekitar 5 menit rebahan, Pak Agus terkaget-kaget tiba-tiba di depan Pak Agus. Di semak-semak hutan muncul sosok misterius dengan berbadan manusia, namun berkepala anjing, berlari mendekati Pak Agus. Kemudian menggigit sarung yang dikenakan Pak Agus sebagai selimut, seperti ingin menyeret Pak Agus memasuki hutan. Alhamdulillahnya, Pak Agus langsung membaca ayat kursi. Sontak makhluk tersebut langsung melepaskan, kemudian makhluk tersebut lari menuju hutan. Anehnya, Pak Joko dan Supri tidak terbangun sama sekali mendengar perlawanan Pak Agus terhadap makhluk tersebut. Karena takut makhluk tersebut kembali lagi, akhirnya Pak Agus mengambil wudhu, kemudian bersila sambil membaca ayat kursi dan wiritan. Ini benar-benar pengalaman yang sangat mencekam yang dirasakan oleh Pak Agus. Keesokan harinya, setelah kejadian tersebut, Pak Agus menceritakan kepada Pak Joko dan Supri, karena hanya diam dan berkata bahwa makhluk itu bernama Baong. Dan bukan hanya satu saja, mereka seperti berkelompok, seperti siluman. Makanya Pak Agus, saya nggak berani tidur dekat hutan. Mending saya tidur dekat pesisir, sahut Pak Joko kepada Pak Agus. Kalau gitu, hari ini kita langsung pulang saja ya. Yang harusnya Pak Agus 2 hari lagi masih ingin memancing, akhirnya menjadi 1 hari dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Mungkin menurut saya makhluk tersebut terasa kepanasan dikarenakan dalam rombongan Pak Agus hanya Pak Agus saja yang sholat. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerita Pak Agus, dimanapun kita berada, tetap melaksanakan ibadah yang kita percaya dan tetap selalu mengingat Allah agar terlindungi dari hal yang tak terduga. Terima kasih, Sobat Blank Story.